Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 tentang keutamaan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut diriwayatkan dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kebiasaan Rasulullah memberikan tempat kepada sahabat yang ikut berperang dalam perang Badar. Di suatu majelis terdapat orang-orang ahli Badar yang terlambat datang dalam majelis tersebut dan mereka memberikan salam kepada orang-orang yang ada di sana. Kemudian orang tersebut menjawab salam mereka. Akan tetapi sahabat yang sudah berada di dalam tidak mau berdiri untuk mempersilakan orang-orang atau sahabat-sahabat dari para ahli Badar tersebut untuk duduk. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang ada di dalam yang bukan termasuk dari golongan ahli Badar untuk berdiri dan memilih tempat duduk yang lain, agar para sahabat dari ahli Badar tersebut dapat duduk di dekat beliau. Orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menuduh Rasulullah bahwa Rasulullah SAW tidak berlaku adil. Mereka bermaksud untuk memecah belah para sahabat. Ketika tuduhan tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW, beliau menjelaskan kepada para sahabat bahwa siapa yang memberi kelapangan untuk saudaranya, ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menyambut seruan Nabi tersebut. Kemudian seruan tersebut dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat tersebut terdapat kalimat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat tersebutlah yang menjadi pembahasan kita pada kali ini, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang diberi ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ilmu dalam ayat tersebut masih bersifat umum. Maka apakah ilmu umum termasuk ke dalam ilmu yang disebutkan dalam ayat ini ataukah khusus ilmu agama saja? Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud dalam ayat tersebut juga termasuk ilmu-ilmu umum, termasuk juga ilmu sains, dan bukan ilmu agama saja. Dalam Quran surah Fatir ayat 27 sampai dengan 28, Allah menguraikan sekian banyak makhluk ilahi dan fenomena alam. Lalu ayat tersebut ditutup dengan menyatakan bahwa yang takut dan kagum kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Ini menunjukkan bahwa ilmu dalam pandangan Al-Quran bukan hanya ilmu agama. Di sisi lain, itu juga menunjukkan bahwa ilmu haruslah menghasilkan khasyah, sebagaimana dalam Quran surah Fatir ayat yang telah disebutkan tadi, yakni rasa takut dan kagum kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya akan mendorong kita untuk mengamalkan ilmunya serta memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kemudian ayat ini menggunakan lafaz utul ilma yang berarti diberikan ilmu. Kenapa ayat tersebut tidak langsung memberikan kalimat orang-orang yang berilmu? Nah, dari sini dapat dipahami bahwa yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan usaha kita sendiri. Sebagai contoh, sering kita dengar adalah kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau diriwayatkan adalah murid yang bodoh di sekolahnya. Bahkan saking bodohnya beliau dikatakan tidak bisa baca tulis. Oleh karena itu beliau merasa putus asa dan ingin berhenti menuntut ilmu.
Setelah itu beliau menemui guru beliau dan dinasihati oleh guru beliau bahwa jika kamu berhenti di sini, tetaplah menuntut ilmu dimanapun kamu berada. Setelah itu beliau menuju pulang kampung, dan di tengah perjalanan beliau kehujanan, lalu berteduh di sebuah gua, dan di gua tersebut beliau menemukan ada sebuah batu yang berlubang akibat terkena tetesan air. Setelah mengamati batu tersebut, beliau memahami batu yang keras saja dapat berlubang akibat tetesan air terus-menerus. Oleh karena itu, jika beliau menuntut ilmu secara terus-menerus dan konsisten, niscaya Allah akan memberikan ilmu ke dalam hati beliau. Setelah itu beliau tidak jadi kembali ke kampung halaman dan meneruskan belajar di tempat tersebut. Sehingga berkat kegigihan beliau dapat kita ketahui bahwa beliau merupakan salah satu ulama yang sangat terkenal. Selanjutnya terdapat ungkapan derajat pada ayat tersebut. Makna kalimat ini artinya beberapa derajat. Dari sini dapat dipahami bahwa kemuliaan seseorang yang berilmu itu bukan hanya ditinggikan satu derajat, melainkan beberapa derajat. Mengenai derajat orang yang berilmu ini, Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Kelebihan seorang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Dari hadis ini dapat kita lihat Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang berilmu itu seperti bulan purnama, sedangkan orang ahli ibadah seperti bintang-bintang. Pada hadis ini Rasulullah SAW hanya mengumpamakan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Lantas bagaimana perbedaan orang yang berilmu dengan orang biasa? Allahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, marilah kita tuntut ilmu setinggi-tingginya dan kita cari sumbernya sedalam-dalamnya. Kemudian setelah tercapai, mari kita amalkan sebagai tanda bakti kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan Rasulullah SAW berupa keutamaan orang yang sedang menuntut ilmu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, niscaya Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Demikian ceramah pada kesempatan kali ini. Semoga dengan mempelajari tafsir Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ini dapat memotivasi kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah juga selalu menyehatkan badan kita agar kita dapat selalu menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari tersebut. Saya Ahmad Fauzi selaku penceramah memohon maaf apabila ada salah dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.